Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Bobi Andika. Saya adalah profesional di bidang shipping dan logistics yang pada saat ini bekerja di salah satu international company yang berpusat di Jakarta. Ini adalah video ketiga saya. Kali ini saya mau membahas sedikit tentang banyak sekali pertanyaan. Kenapa sih kalau kita mau ekspor atau mengirim barang ke luar negeri, terutama ke Amerika atau Eropa ya, itu harus melalui Singapura. Jadi begini penjelasan sederhananya. Untuk international shipping, terutama kontainer ya, sistemnya itu menggunakan hub atau sering disebut sebagai transshipment port. Jadi kapal-kapal besar itu belayar dari hub ke hub. Dia nggak mampir ke semua pelabuhan, karena kalau itu dilakukan ya menjadi tidak efisien ya. Karena selain biayanya mahal, kalau dia harus mampir ke semua pelabuhan, waktunya juga menjadi lama. Nah, untuk pelabuhan-pelabuhan lain yang tidak disinggahi oleh kapal-kapal besar tersebut, biasanya digunakan feeder atau kapal pengumpan bahasa Indonesianya. Jadi kontainer-kontainer dari pelabuhan-pelabuhan yang tidak disinggahi kapal-kapal besar itu dibawa oleh kapal-kapal feeder tersebut ke hub portnya atau transshipment port tadi, gitu ya. Jadi ini mirip dengan kereta cepat lah ya. Kalau kereta cepat itu kan cuma mampir ke stasiun-stasiun utamanya saja kan ya. Mereka nggak mampir ke stasiun-stasiun kecil gitu ya. Nah, dalam konteks itu, perusahaan-perusahaan pelayaran internasional itu harus memilih. Mereka harus mengevaluasi hub-hub mana yang harus mereka datangi. Pelabuhan-pelabuhan besar mana yang kapal-kapal besar mereka harus datangi. Ada banyak faktor yang harus mereka evaluasi. Tentu yang pertama, yang paling penting adalah lokasi pastinya. Lokasinya harus berada tepat di alur pelayaran mereka. Nah, sekarang mari kita lihat nih. Alur pelayaran utama internasional yang melibatkan Asia. Kenapa Asia? Karena Indonesia berada di dalam Asia kan. Jadi kalau kita meletakkan Asia di tengah-tengah peta dunia ya, maka alur pelayaran itu kalau kita letakkan Asia di tengah, dari kiri atau dari arah barat ya, itu alurnya dari Eropa, Afrika, Timur Tengah, India subkontinen, masuk ke Asia Tenggara, lalu menuju Far East atau Timur Jauh ya, dan menyeberangi Samudra Pasifik menuju benua Amerika. Jadi kita ulangi nih ya, dari Eropa mereka masuk ke Suez Canal, dari sana masuk ke India subkontinen, di sana ada India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, gitu ya, masuk ke Asia Tenggara melalui Selat Malaka atau Malacca Strait, lalu menuju ke arah Timur Jauh. Di sana ada negara-negara industri besar seperti Cina, Jepang, Korea, Taiwan, lalu menyeberangi Samudra Pasifik menuju ke benua Amerika. Indonesia kan adanya di Asia Tenggara. Ya kan ya? Jadi kalau dari sisi lokasi, pelabuhan-pelabuhan yang strategis di Indonesia itu harusnya berada di sekitar Selat Malaka. Karena seperti saya jelaskan tadi, itu adalah alur utama kapal-kapal belayar dari barat ke timur dan timur ke barat. Dan kalau kembali ke pertanyaan tadi, nah disitulah pelabuhan Singapura berada, tepat di Selat Malaka. Jadi itu sebabnya mengapa banyak kontainer-kontainer ekspor kita, sekali lagi yang biasanya dikirim ke tempat yang jauh ya, Eropa atau Amerika, harus melalui Singapura. Karena Singapura dipilih oleh banyak perusahaan pelayaran internasional sebagai hub atau transshipment portnya mereka. Nah, masalahnya sekarang, pelabuhan-pelabuhan besar kita itu kan lokasinya kebanyakan di Jawa ya, atau di Tanjung Priuk lah yang terbesar ini. Ini wajar, karena memang industri-industri utama kita berada di Pulau Jawa, gitu loh. Tapi problemnya untuk kapal-kapal besar ya, yang berlayar di alur utama ini, kalau mereka harus mampir ke Tanjung Priok misalnya, atau ke Tanjung Perak di Surabaya gitu ya, mereka harus melakukan deviasi atau penyimpangan yang cukup besar. Karena dari Selat Malaka, mereka harus turun ke Laut Jawa. Ada tambahan biaya pastinya. Yang kedua,
Ya tentu waktunya menjadi lebih lama gitu kan ya. Karena ada tambahan waktu tempuh kan di sana gitu loh. Jadi sekali lagi itu sebab pertama kenapa banyak kontainer ekspor dari Indonesia, terutama dari daerah industri di Jawa yang harus dikirim melalui Singapura, gitu loh ya. Karena perusahaan-perusahaan pelayaran internasional itu ya harus melakukan efisiensi kan, gitu loh ya. Nah, begitu pula juga pada saat mereka sudah memilih Singapura sebagai pelabuhan hub-nya, bukan cuma Indonesia. Dari negara-negara lain di Asia Tenggara, kebanyakan memang mereka harus menggunakan feeder vessel atau kapal pengumpan. Jadi kontainer-kontainer ekspor mereka harus dikirim ke Singapura, gitu ya. Mungkin kalau dalam konteks Indonesia atau Pulau Jawa, pertanyaannya kenapa enggak kapal-kapal besar itu turun ke Tanjung Priok terus melalui Selat Sunda, nggak usah balik lagi Selat Malaka? Jawabannya dulu ya, di abad pertengahan. Karena untuk ke Eropa, kapal-kapal dari Asia itu harus memutari benua Afrika, Tanjung Harapan atau Good Hope di Afrika bagian selatan. Memutari Afrika, lalu naik lagi ke Eropa. Tapi di zaman modern ini, udah nggak lagi, karena ada Suez Canal atau terusan Suez. Itu diresmikan kalau nggak salah saya tahun 1869, kalau nggak salah saya. Nah, terusan Suez ini memberikan jalan pintas. Jadi kapal-kapal dari Asia mau ke Eropa atau sebaliknya, mereka nggak perlu lagi memutari benua Afrika, menghemat banyak waktu dan tentu saja biaya ya, terutama bahan bakar gitu loh. Jadi itu sebabnya ke pertanyaan tadi gitu jawabannya. Pertama soal lokasi. Tapi ada beberapa poin lain dalam evaluasi banyak perusahaan pelayaran internasional untuk memilih pelabuhan hub mereka atau transshipment port mereka. Ada poin kedua. Poin kedua itu begini. Kapal-kapal yang masuk ke hub itu kan kapal-kapal besar. Membutuhkan kedalaman tertentu. Kalau kapal-kapal yang modern sekarang yang ukurannya itu di atas 20.000 box sekali jalan ya, itu kedalamannya harus di atas 15 sampai 16 meter. Dan kedalamannya harus alami. Karena kalau enggak, nanti mudah terjadi pendangkalan, nanti kapal-kapalnya bisa grounded kan. Gitu ya, dan itu sangat berbahaya gitu loh. Jadi secara geografis ya, selain lokasinya harus berada di alur pelayaran utama, kedalamannya juga harus dalam gitu ya, di atas 15-16 meter atau bahkan 17 meter. Ada faktor lain. Faktornya juga cukup penting. Productivity dari pelabuhan hub tersebut juga harus tinggi, harus di atas rata-rata. Mulai dari waktu sandar, waktu bongkar, waktu muat, dan setelah mereka selesai bongkar dan muat, harus punya kemampuan untuk segera berangkat dengan cepat. Gitu ya. Karena kapal-kapal besar itu harganya mahal kan, investasinya besar. Setiap menit, setiap jam itu berharga buat mereka. Gitu loh. Lalu ada faktor lain. Mungkin faktor keempat atau faktor terakhir dalam video singkat ini. Fasilitas atau layanan pendukungnya juga harus baik. Sekali lagi harus di atas rata-rata kalau kita mau berkompetisi ya. Pelayanannya apa tuh? Misalnya BBM atau fuel. Itu harus tersedia. Harganya juga harus kompetitif. Biaya pelabuhannya juga harus kompetitif. Bangun pelabuhan kan mahal. Karena terkadang kita suka terjebak pada saat bangun pelabuhan mahal, biaya pelabuhannya jadi mahal gitu loh. Karena kalau biaya pelabuhannya mahal, ya tentu kapal-kapal agak sulit untuk singgah gitu ya. Karena mereka menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan kompetitor mereka gitu, yang menggunakan pelabuhan yang tidak terlalu mahal. Biaya bongkar muatnya juga harus kompetitif. Terminal handling charge-nya juga harus kompetitif. Jadi kalau pertanyaannya, bisa nggak sih kita menyaingi Singapura? Ya bisa. Asal kita bisa membuat pelabuhan yang berada di alur pelayaran utama. Pelabuhannya harus besar dan dalam, efisien, produktivitasnya tinggi, dan memiliki fasilitas pelayanan yang baik yang di atas rata-rata. Nah, dalam kondisi sekarang, persaingannya pasti lebih berat lagi. Karena Singapura pasti memperluas upgrading pelabuhannya. Dan negara lain juga sudah bergerak dengan cepat. Kalau kita bicara soal Selat Malaka sebagai urat nadi perdagangan dunia, itu kan isinya ada 3 negara nih. Indonesia,
Singapura, dan Malaysia. Malaysia juga sudah bergerak dengan cepat. Bahkan mereka sudah mengembangkan 2 pelabuhan besar di Selat Malaka. Yang pertama itu di Tanjung Pelepas. Itu lokasinya tepat berhadap-hadapan dengan pelabuhan di Singapura. Yang kedua di Port Klang, yang berada tepat di tengah-tengah Selat Malaka. Bahkan untuk Port Klang mereka bangun 2 pelabuhan besar, Westport dan Northport. Jadi ya banyak kerja keras yang harus Indonesia lakukan ya kalau mau bersaing dalam konteks ini. Jadi demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ya sekali lagi ya, saya optimis ya kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Bahkan ya, kita bisa lihat sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun pelabuhan besar. Tapi ya tentu harus benar-benar diperhatikan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Kan sayangnya udah dibangun mahal-mahal gitu ya, tapi tingkat okupansinya atau traffic in out-nya tidak terlalu ramai gitu loh. Nanti malah rugi atau tingkat pengembalian investasinya terlalu lama. Demikian video dari saya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Salam.